ini masih fase awal. 6 pertandingan bukan jaminan trofi, belum cukup untuk menyimpulkan proyek jangka panjang, dan bukan berarti era Amorim sebelumnya gagal. Amorim mencoba membangun identitas baru, tapi perubahan taktik besar akhirnya, setelah melewati periode yang penuh tekanan, inkonsistensi, dan sorotan tajam, Manchester United mulai menunjukkan tanda kebangkitan di era Ruben Amorim. Ekspektasi begitu tinggi. Ia datang dengan reputasi pelatih modern, identik dengan sistem 3 back, high pressing, agresif, struktur permainan yang jelas. Secara teori itu terdengar sempurna, namun sepak bola bukan dimainkan di papan taktik. Di lapangan, Manchester United kesulitan menjaga konsistensi. Beberapa laga penting tidak berjalan sesuai harapan. Pertahanan kerap kehilangan fokus, transisi bertahan sering terlambat. Bukan berarti semuanya gagal total, tapi hasil yang didapat belum mampu memenuhi ekspektasi besar publik dan media. Tekanan meningkat, atmosfer mulai tidak stabil, kepercayaan diri pemain terlihat naik turun. Lalu perubahan datang, tongkat kepelatihan berlari ke Michael Carrick. Awalnya banyak yang meragukan. Carrick bukan nama revolusioner, tidak datang membawa sistem baru yang ekstrim, tidak menjanjikan perubahan radikal. Namun justru disitulah perbedaannya. Sejak ditangani Carrick, Manchester United mencatat 5 kemenangan, 1 hasil imbang, 6 pertandingan tanpa kekalahan. Itu fakta, bukan opini, bukan dramatisasi. Dan yang paling terlihat stabilitas, build up lebih sabar, lini tengah lebih disiplin, menjaga jarak, pertahanan tidak lagi terlalu mudah terbuka. Pendekatannya sederhana, bukan revolusi, tapi penataan ulang. Bukan eksperimen beresiko tinggi, tapi efisiensi. Para pemain tampak memiliki peran yang lebih jelas, tidak terlalu banyak improvisasi berbahaya, tidak terlalu terbuka saat kehilangan bola. Perubahan ini juga mulai disorot media Inggris. Sejumlah analisis pertandingan menilai pendekatan Carrick lebih pragmatis dan langsung memberi dampak dibanding fase sebelumnya. Beberapa kolumnis menyebut MU kini terlihat lebih kompak saat bertahan, lebih terorganisir dalam transisi, dan lebih efektif memanfaatkan peluang. Narasi yang mulai muncul di berbagai pembahasan adalah satu hal, Carrick memberikan stabilitas instan, namun perlu digarisbawahi, ini masih fase awal. 6 pertandingan bukan jaminan trofi, belum cukup untuk menyimpulkan proyek jangka panjang, dan bukan berarti era Amorim sebelumnya gagal. Amorim mencoba membangun identitas baru, tapi perubahan taktik besar memang butuh waktu. Masalahnya, Manchester United bukan klub yang sabar menunggu. Tekanan instan selalu ada, dan dalam konteks saat ini yang dibutuhkan bukan revolusi jangka panjang, melainkan kestabilan yang langsung terasa. Carrick datang di momen krusial, dan sejauh ini dia memberikan apa yang dibutuhkan tim. Rasa aman, struktur jelas, dan hasil nyata. Sekarang pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah Carrick cukup bagus, tapi apakah Manchester United masih membutuhkan revolusi. Jika stabilitas sudah mulai terbentuk, media mulai membandingkan, opini publik mulai bergeser, narasi lebih efektif mulai terdengar. Namun sepak bola bukan lomba opini. Jika tren positif ini berlanjut, maka pujian akan berubah menjadi legitimasi. Jika tidak, perbandingan akan kembali berbalik. Yang jelas hari ini satu hal tidak bisa dibantah, Manchester United tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir di bawah Michael Carrick. Dan untuk pertama kalinya setelah periode sulit, optimisme kembali terasa. Perjalanan masih panjang, ujian sesungguhnya belum datang. Musim belum ditentukan oleh 6 pertandingan, tapi satu hal pasti, Manchester United akhirnya menunjukkan tanda kehidupan.
Dan pada akhirnya sepak bola Eropa tidak pernah benar-benar tidur. Hari ini mungkin tentang perebutan gelar, besok bisa tentang transfer mengejutkan, lusa mungkin tentang kejatuhan raksasa. Dari panasnya Premier League ke magisnya La Liga, dari kerasnya Serie A sampai disiplin taktik di Bundesliga. Setiap liga punya cerita, setiap klub punya ambisi, dan setiap musim selalu melahirkan sejarah baru. Di channel ini, kita tidak hanya melihat skor akhir, kita membahas tekanan, kita membaca momentum, kita membedah mentalitas, dan kita menikmati setiap drama yang lahir di lapangan hijau. Karena sepak bola bukan sekadar 90 menit, karena sepak bola bukan sekedar 90 menit, ia tentang mimpi, tentang kebangkitan, tentang rivalitas, dan tentang momen yang mengubah segalanya. Jadi kalau kamu pecinta sepak bola Eropa dan kamu ingin pembahasan yang dalam, dramatis, dan berbeda, pastikan kamu tetap di sini. Subscribe, aktifkan notifikasi karena musim tidak pernah berhenti. Dan cerita besar berikutnya bisa dimulai kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.